Saya mau mengajak Bapak Ibu menemukan makna hidup. 5 pertanyaan yang bisa menolong kita menemukan makna hidup, karena pada akhirnya yang dicari manusia pada akhirnya itu bukan harta, bukan tahta, bukan juga wanita, bukan juga permata. Pada ujung kehidupan kita yang dicari adalah makna. Saya pernah diminta mendoakan ulang tahun pernikahan mantan Pangdam Jaya, Pak Darpito. Saya masih ingat. Selesai tumpang tangan, kami berdoa, saya mengajukan pertanyaan, Pak, setelah pensiun, apa yang Bapak ingin lakukan? Melayani Tuhan. Ada sukacita tersendiri melayani Tuhan. Saya sempat jalan sama-sama dengan beberapa purnawirawan juga. Pak Pranowo dengan Pak Habiel Mantiri, kami sama-sama ke Lampung melayani. Apa yang mereka temukan dengan pelayanan? Makna kehidupan. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita semua nantinya yang dicari apa sih? Setelah punya harta, setelah punya tahta, setelah punya segalanya, masih banyak orang yang bingung, mau diapakan semuanya ini? Yang dicari pada akhirnya adalah makna. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau pagi hari ini bisa menjawab 5 pertanyaan saya, maka saya jamin Bapak Ibu adalah orang yang sudah menemukan makna kehidupan. Jangan seperti Pak Yusuf, pengusaha dari Palembang. Dia punya 15 shopping mall. Gagal operasi di Cina, operasi jantung, dia dilarikan ke Singapura. Menyadari bahwa umurnya sudah singkat, dia datang ke kantor saya nih, di Denpasar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tahu umur saya singkat. Saya punya segalanya dalam hidup. Tapi saya merasa kosong dalam hidup saya nih. Saya harus bikin apa? Saya tanya, selama ini Bapak bikin apa? Mengumpulkan. Motivasinya apa? Saya takut anak cucu saya kekurangan. Inilah kesalahannya. Kalau hidup hanya mengumpulkan, dan kita lupa berbagi, kita menjadi orang yang sangat egois. Selama hidup saya belum pernah lihat orang egois bahagia. Kebahagiaan itu didapatkan waktu kita sudah menemukan arti kehidupan. Amin. Untuk itu, saya memberikan alat penolong buat Bapak Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Dan alat penolongnya ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ada kisah menarik di sini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 mulai. Sudah menemukan, katakan amin. Sudah temukan? Bilang amin. Belum bilang haleluya. Yang tidak bawa Alkitab bilang saya bertobat. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3. Perhatikan baik-baik. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 900 tahun sebelum Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara Aram, tentara Syria yang kejamnya bukan main seperti ISIS sekarang ini. Dan ini 4 orang sakit kusta harus tinggal di luar gerbang Yerusalem, karena itu adalah adat. Orang kusta dianggap najis, harus tinggal di luar kota. Nah, kebetulan pada waktu itu sudah terkepung, jadi jalur sembako sudah tidak masuk. Mereka ada di antara perkemahan tentara Aram dan Yerusalem. Beberapa hari sudah tidak makan. Inilah diskusi mereka. Ngapain kita duduk di sini sampai mati? Oke, kalau gitu mari kita pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem tidak ada sembako. Jalur sembako sudah putus. Kita akan mati kelaparan. Tapi ada satu yang punya ide begini. Kalau gitu kita menyeberang aja. Kita pergi ke perkemahan tentara itu. Kalau mereka kasih makan kita, alhamdulillah. Kalau mereka matikan kita, wasyukurilah. Tapi dari antara ketiga mati, mati mana yang paling terhormat? Mati kelaparan?
mati duduk-duduk, atau mati di tangan musuh. Tiga orang, empat orang ini masih punya akal sehat yang luar biasa. Pertanyaan pertama untuk menemukan makna hidup adalah mengapa Anda masih diberi hidup? Katakan kepada teman saudara, mengapa kau masih hidup? Tanyakan kepada teman saudara, kenapa kau masih hidup? Ada jawabannya? Mengapa saudara masih hidup? Jawab saya, mengapa saudara diberi hidup? Amin. Kalau belum bisa menjawab, dibalik pertanyaannya, mengapa Anda belum mati? Karena kalau kita mau jujur, masing-masing kita pernah punya pengalaman hampir mati. Kalau saudara menengok sejarah hidup saudara, pasti pernah punya pengalaman hampir mati. Saya pernah. Ada 3 kali saya hampir mati. Pertama, kata ibu saya, waktu saya umur 9 bulan, saya sudah tidak bisa menutup mata, wajahnya biru panas tinggi, tetangga sudah pada datang, katanya sudah dibungkus tikar. Di kampung saya di daerah Bojo, Kendal, Jawa Tengah itu, tidak ada dukun, tidak ada mantri, tidak ada dokter. Tapi saya masih hidup, saudara. Saya masih hidup. Hari ini saya masih hidup. Tahun 99, saya hampir mati. Ketika sekolah Alkitab yang saya pimpin di Ambon, ada 3.000 perusuh yang datang, sudah meledakkan rumah, sudah menghabiskan rumah, dan saya pikir kami semua akan mati. Tapi ternyata kami masih hidup. Dan saya berterima kasih untuk 10 tentara yang mengamankan tempat kami. Saya masih ingat nih, David Situmorang dari Jakarta waktu itu. Dengan membawa 10-nya menyelamatkan tempat kami. Saudara-saudara, 9 tahun yang lalu saya hampir mati. Karena dokter menemukan kanker di rongga sinusitis stadium 3. Mata kiri sudah buta, gula darah 650. 4 dokter di Prima Medica angkat tangan, tidak bisa melakukan apa-apa. Dibawa ke Singapura, hari itu dibiopsi, dan ternyata tumor itu menekan saraf nomor 7 sama nomor 5. Sehingga mata kiri saya buta dan wajah kiri saya kram, tidak bisa merasa. Saya pikir kami akan mati. Dan saudara tahulah, kalau orang Indonesia mendengar kata, maaf, ini bukan sinusitis tapi kanker di benak saya, mati aku. Iya kan? Itu semalam-malaman, istri saya tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, dia hanya nangis. Saya menghadap ke timur, dia menghadap ke barat, masing-masing diam. Tapi malam itu kami tidak bisa tidur karena anjing di apartemen itu melolong semalam-malaman. Di pikiran orang Jawa, kalau ada anjing melolongan semalam-malaman itu, biasanya firasat besok ada yang mati. Jadi saya bilang, saya serah-serahan. Tahu serah-serahan? Kalau saya mati, ini yang Anda lakukan. Diteguhkan lagi oleh burung namanya ule-ule. Tahu ule-ule? Nah, itu peneguhan yang kedua, mati aku. Saya pikir saya akan mati, saudara. 10 tahun yang lalu. Tapi saya masih hidup hari ini. Mengapa saya masih hidup? Saya tahu jawabannya. Karena rencana Tuhan belum selesai melalui hidup saya. Kenapa saudara masih hidup hari ini? Rencana Tuhan belum selesai lewat saudara. Walaupun saudara sudah mengatakan, oh mati aku. Tapi kalau belum rencana Tuhan, belum mati. Amin. Hidup mati itu memang misteri. Saya pernah satu pesawat dari Sorong menuju Makassar dengan seorang ibu dari Papua, namanya Ibu Maria. Sebelum pesawat tinggal landas itu masih telepon-telepon dengan suaminya. Masih, waduh saudara-saudara, masih janji-janji nanti saya belikan oleh-oleh. Anak-anaknya dia janji kepada anak-anaknya nanti mami beli oleh-oleh. Bahagianya bukan main. Setelah pesawat tinggal landas, 10 menit kemudian ada goncangan angin. Kemudian dia unfall. Ya. Saya pengen mendoakan tapi tidak boleh karena kami semua harus mengencangkan sabuk pengaman. Jadi setelah pesawat 15 menit kemudian mulai reda, tenang, saya lepas sabuk pengaman saya mau tumpang tangan, ternyata sudah meninggal dunia. Hari itu saya dikasih toa oleh pramugari untuk memimpin doa penyerahan mayat Ibu Maria ini. Tapi sepanjang perjalanan saya masih bertanya, karena dia kan satu deret dengan saya. Kenapa Bu Maria yang mati? Nah saudara-saudara, begitu mendadak, tidak ada yang menyangka. Akhirnya
Pesawat rencananya mau balik lagi tapi akhirnya mendarat di Makassar. Ada yang setiap hari minum suplemen, fitness, ya kan? Jamunya awet muda, baru nonton sepak bola, kemudian bablas, tidak pernah kembali lagi. Semua kaget, ya ampun orang yang begitu sehat walafiat, kami tidak menyangka mati terlalu cepat. Sebaliknya, saya pernah diminta mendoakan seorang ibu ulang tahun yang ke-106 di belakang makro itu. Dan waktu selesai, waktu mau perjamuan kudus, saya tanya kepada putranya yang minta saya mendoakan, apa doa buat ibu? Bapaknya bilang, Pak, satu aja. Kalau bisa waktu Bapak mendoakan selesai perjamuan kudus, waktu bilang, amin, ibu saya dipanggil Tuhan. Dengan kata lain, doakan supaya ibu saya segera mati kan gitu. Nah, mendoakan orang seperti itu kan agak susah, saudara. Dalam nama Yesus, mati kau, gitu kan. Akhirnya saya berdoa, oh Tuhan, kepakai bahasa yang lebih bagus lah. Kalau engkau menghendaki jemput dia pulang ke rumahmu ya Bapak, haleluya, amin. Dia masih hidup. Saya tanya kepada anaknya, sejak kapan Bapak berdoa seperti ini? Sejak ulang tahun yang ke-83. Karena sudah sakit-sakit. Saudara-saudara, yang pengen mati tidak mati-mati, yang tidak pengen mati-mati. Inilah hidup. Fakta bahwa saudara masih diberi hidup hari ini, karena rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saudara. Amin. Konsekuensinya adalah satu. Konsekuensi positifnya, seberat-beratnya persoalan saudara, serumit-rumitnya masalah saudara, tolong dicek besok pagi. Masih hidup? Artinya kasih karunia Tuhan masih menyertai saudara. Kuasa Tuhan masih akan menguatkan saudara. Pertolongan Tuhan masih akan menolong saudara. Amin. Oh saudara-saudara, konsekuensi positif yang berikutnya, kalau hidupmu adalah karunia Tuhan, jangan bermain-main dengan hidup. Jangan mempermainkan hidup. Karena hidup adalah karunia Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi hidup, itu karena kemurahan Tuhan untuk kita semua. Karena hidup adalah karunia Tuhan, marilah kita menggunakan hidup dengan baik. Amin. Karena hidup itu hanya sekali dan mati sekali. Mari kita mati terhormat dengan cara hidup terhormat. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara, saya tidak ingin suatu saat saudara-saudara meninggal dunia ditemukan di pinggir jalan dan masuk koran. Udah namanya lagi pakai Yohanes, masuk koran, mati mengenaskan ditemukan di pinggir jalan. Tangan kanan pegang cap tikus, tangan kiri pegang kartu ceki. Bikin malu. Mari kita mati terhormat. Katakan kepada teman saudara, saya mau mati terhormat. Jadi perhatikan baik-baik. 4 orang sakit kusta ini dia punya logikanya main. Mati duduk-duduk. Siapa yang menghormati orang yang tiap hari kerjaannya duduk-duduk? Ngapain Pak di sini? Duduk-duduk Pak. Besok lewat lagi duduk. Ngapain Pak di sini? Duduk-duduk Pak. Kemudian dia meninggal dunia. Mati duduk-duduk. Belum pernah ada orang mati duduk-duduk dapat hadiah Nobel. Yang kedua mati kelaparan. Saudara mati kelaparan. Penghargaan apa yang bisa kita dapatkan dengan mati kelaparan? Mari kita punya ide satu orang kusta ini. Kita pergi ke tentara Aram. Mereka kasih makan kita, haleluya. Mereka mematikan kita, puji Tuhan. Coba seandainya 4 ini mati di kemah musuh. Dan mayatnya ditemukan pada hari berikutnya. Saya yakin 4 orang ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, saudara. Seluruh Yerusalem tidak ada satupun orang yang berani keluar. Hanya 4 orang ini yang berani menuju ke perkemahan musuh. Luar biasa, mati terhormat. Amin. Kita hanya mati sekali. Mari kita mati terhormat. Tandanya apa?
Tanda bahwa saudara mati terhormat, waktu saudara meninggal dunia banyak yang merasa, aduh, orang Jawa bilang seperti tidak rela. Aduh, kenapa dia mati terlalu cepat? Dia orang yang baik, saya selalu diberkati. Itu tanda yang baik. Kalau banyak orang yang nangis waktu saudara mati, maka hidup saudara sudah baik. Tapi kalau saudara mati semua syukuran potong babi, saya pikir saudara mungkin pernah didoakan orang, saya harap orang brengsek itu mati dengan cepat. Kalau bisa sambar petir. Saya harap kita tidak seperti itu. Hidup ini singkat, Alkitab mengatakan seperti uap, seperti bayang-bayang, seperti rumput. Yang pagi tumbuh sore layu, mari kita menghidupi hidup ini dengan terhormat. Amin. Pertanyaan yang kedua. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Mari kita ucapkan kalimat itu. 1, 2, 3. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Saya mendengar bahwa orang melakukan sesuatu karena 4 alasan. Alasan pertama karena nyari makan. Ngapain kau melakukan apa yang kau lakukan? Cari makan, Pak. Dan itu tidak salah karena Alkitab juga mengatakan yang tidak kerja jangan makan. Hanya akan menjadi masalah kalau dari lahir sampai mati saudara bekerja untuk cari makan. Saudara akan mengalami persoalan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk cari makan. Kalau kita lahir sampai mati hanya untuk cari makan, tidak beda dengan seekor burung yang bangun jam 2 pagi dan tidur jam 9 malam karena harus kasih makan anaknya 400 kali. Kita lebih dari itu. Amin. Coba kalau saya ketemu Bapak, Pak lagi ngapain di sini Pak? Nyari makan Pak. 20 tahun kemudian ketemu lagi. Ngapain di sini Pak? Cari makan Pak. 30 tahun kemudian udah pakai tekan, ya, ketemu lagi. Ngapain di sini Pak? Nyari makan Pak. Orang yang hidup hanya untuk nyari makan tidak akan pernah menemukan kepuasan hidup atau makna hidup. Saya yakin lebih daripada itu. Yang kedua, orang bekerja untuk nyari nama. Nah, saya mau kasih awasan di sini, saudara. Nyari nama itu macam-macam caranya. Bisa melalui harta, bisa melalui pangkat, bisa melalui jabatan, bisa melalui kedudukan. Karena khususnya untuk pria, nama kita selalu berasosiasi dengan pencapaian kita. Di Eropa dulu nama seseorang berasosiasi dengan kerjaan orang itu. Kalau bapaknya tukang sepuh emas, anaknya namanya John, pasti belakangnya John Smith. Bapaknya tukang bikin roti, anaknya namanya Philip Baker. Iya kan? Bapaknya tukang jahit, anaknya namanya James Taylor. Jadi kita sering menggunakan pekerjaan kita untuk mendongkrak siapa kita, jati diri kita. Tidak salah. Akan menjadi salah kalau saudara menggunakan harga diri saudara atau menggunakan jabatan, pangkat, kedudukan saudara untuk mendongkrak harga diri saudara. Saya kasih awasan di sini. Sehingga ada orang yang berlomba-lomba untuk menduduki pangkat yang tinggi hanya untuk mendongkrak harga diri. Siapa saya? Nah, kalau itu terjadi, kalau tujuan utama dalam hidup ini adalah untuk mendongkrak harga diri supaya punya nama, kita melecehkan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Saya mau kasih tahu ini. Anda berharga, kita semua berharga di hadapan Tuhan bukan karena apa yang kita miliki. Dengar baik-baik. Kita berharga di mata Tuhan karena siapa yang memiliki kita. Amin. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini. Kalau saya meluakkan sepatu saya, mau dihargai berapa? Mereknya Rockport. Berapa Pak? Berani berapa? Ya? Wah 500. 550 ada yang berani? Pikirkan ini. Sepatu yang sama, mereknya sama, beli di toko yang sama, masa pakainya sama, dimiliki oleh Barack Obama. Dilelang. Bisa jutaan dolar. Yang membedakan apanya?
yang memiliki. Alkitab mengatakan kau adalah kepunyaan Allah. Kita umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Kita berharga di hadapan Allah bukan apa yang kita memiliki, tapi siapa yang memiliki kita. Bukti bahwa kita berharga di hadapan Allah, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, dengan darahnya Dia membayar kita. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kepada teman saudara, kau berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang main sikap, main gosip, main fitnah, apa saja itu terjadi. Nah, saya mau pastikan kepada saudara-saudara, kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita memiliki, tapi siapa yang memiliki kita. Amin. Nah, saya mau saudara mengecek apakah ada benih sedikit saja saudara menggunakan harta benda, kekayaan, pangkat untuk mendongkrak harga diri. Ceknya ini. Kalau saudara ketemu dengan teman dan saudara tanya, merek HP-mu apa? Mito. Kemudian saudara mengatakan, oh saya punya iPhone 6. Kemudian saudara merasa saya lebih berharga daripada dia. Lihat aja harga HP-nya sudah menunjukkan. Iya kan? Saudara ketemu dengan orang pakai tas kresek dan saudara bawa tas dari Italia. Dan saudara mengatakan, oh saya lebih berharga karena tas saya dari Italia daripada tas kresek. Kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, kita punya benih yang tidak baik karena kita menggunakan harta untuk mendongkrak harga diri. Karena fun, itu yang ketiga, melakukan sesuatu karena hanya untuk bersenang-senang. Nah, saya harap saudara tidak selalu bersenang-senang, melakukan sesuatu hanya untuk fun, bersenang-senang. Tapi yang paling luar biasa yang keempat, saya harap saudara sampai di sini. Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Karena ini panggilan hidup saya, Pak. Panggilan hidup. Apa bedanya? Dibayar atau tidak dibayar, saudara tetap melakukan. Dikasih pujian atau tidak, saudara tetap melakukan. Mengapa? Ini panggilan hidup. Menurut pengamatan, orang yang sudah menemukan panggilan hidup biasanya bahagia. Amin. Saya mau kasih tahu, saudara-saudara harus menemukan panggilan hidup, terutama yang belum 40 tahun, segera menemukan panggilan hidup. Karena waktu orang menemukan panggilan hidup, mereka punya a sense of accomplishment. Rasa bahwa saya sudah mencapai sesuatu dalam hidup. Biasanya orang-orang ini, mereka mau berbagi hidup. Karena dengan berbagi hidup, disitulah orang itu menemukan hidup. Dan orang yang sudah menemukan hidup, biasanya bahagia. Anda surga tidak ada tangisan dan air mata, ya kan? Nah, kalau saudara hidup sekali aja tidak biasa bahagia, kemudian saudara masuk surga, selama-lamanya bahagia. Karena saudara tidak terbiasa, saudara kaget. Ada tempat alternatif, Tuhan. Ada. Anda tahu namanya, Bapak-bapak, neraka. Hidup sekali harus bahagia. Amin. Tadi disinggung mengenai pernikahan. Saya menemukan di dalam buku saya yang sedang diedit, 10 hukum pernikahan. Hukum pertama adalah pernikahan bahagia terdiri dari 2 orang yang sudah bahagia. Saya ulangi lagi. Pernikahan bahagia terdiri dari 2 orang yang sudah bahagia. Kalau lakinya bahagia,
perempuannya bahagia, orang bahagia ketemu dengan orang bahagia, apa saja bahagia. Makan sepiring berdua, tidur beralaskan koran sekalipun bahagia. Ya kan? Tapi kalau yang satu defisit bahagia, orang defisit dengan defisit ketemu saling menuntut, pasti tidak akan bahagia. Makanya jangan pernah mendompleng kebahagiaan dari pasangan. Oh, kalau saya menikah dengan dia, saya pasti akan bahagia. Cilaka, Anda tidak akan bahagia. Karena Anda akan mendompleng kebahagiaan. Hukumnya, kalau saya tidak bahagia, saya tidak bisa membahagiakan istri dan anak-anak saya. Maka jadilah pribadi yang bahagia. Ada istilah dalam bahasa Inggris, happy people are more productive. Orang yang bahagia lebih produktif. Bapak-bapak, waktu memulai hari, mau bertugas, jangan lupa bikin hidupmu bahagia. Senyum. Senyum itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya kan? Jangan bete, jangan marah, nanti saya bahas di situ. Bahagia. Hidup sekali, belajarlah bahagia. Dunia adalah tempat terakhir untuk latihan. Di surga kita semua praktek. Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Saya melakukan ini karena panggilan hidup. Saya harap di tengah-tengah tugas, lakukanlah panggilan hidup karena masing-masing sudah ada panggilan hidup untuk melayani Tuhan. Melakukan kebaikan untuk membawa nama Tuhan supaya dipermuliakan. Amin. Mari kita akan lihat pertanyaan yang ketiga. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca ayat yang kelima dan selanjutnya. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi ini kisahnya begini. 4 orang yang sakit kusta akhirnya memutuskan pergi ke perkemahan tentara. Perhatikan baik-baik, 4 orang sakit kusta itu jarinya tidak utuh, jari-jari kakinya tidak utuh. Saya yakin jalan mereka tidak seperti jalannya derap tentara. Mungkin mereka lari jalannya diseret-seret kakinya. Tetapi langkah 8 kaki ini volumenya dibesarkan oleh Tuhan. Sehingga di telinga tentara Syria seperti pasukan yang jumlahnya ribuan, sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan kemah dan barang jarahan. Luar biasa kan? Sehingga 4 orang waktu sampai di perkemahan itu, mereka bilang, loh kok sepi? Sepi. Nah, saudara 3 hari tidak makan. Indra apa yang paling bekerja dengan tajam waktu itu? Mereka langsung nyari makanan, ya, hidung saudara. Ada lele bakar di sini. Oh, ada makanan di sini. Langsung mereka makan, minum, makan, minum, makan, minum. Mata mereka mulai terbelalak. Wow, ada emas, ada perak, ada kain. Aji-aji mumpungnya kambuh. Mumpung ada kesempatan mereka mengambil, mereka menyembunyikan mereka. Kalau saya bayangkan mungkin mereka lepas jubahnya, ikat bawahnya, masukin sebanyak-banyaknya. Sampai satu yang waras bilang, ini tidak pantas.
memberkati. Jangan seperti 4 orang ini, yang 3 ini, serakah. Nah, saya mendengar waktu kita lahir dengan sifat serakah. Dan katanya dari semua sifat yang susah ditaklukkan, serakah. Yang ketangkap KPK ini, mereka yang sudah punya gaji tetap, punya tunjangan, punya rumah, punya istri, mereka masih serakah. Sama seperti kita waktu kecil, kasih permen 2 minta 3, 3 minta 4, 4 minta 5, yang 3 belum dimakan. Masih ingat? Bahaya serakah. Saudara-saudara, orang yang serakah tidak pernah menikmati hidupnya. Perhatikan tetanggamu yang serakah ini. Orang yang serakah tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan didapatkan waktu kita berbagi. Amin. Waspadai ini, saudara-saudara. Karena Yesus memberikan satu porsi, satu chapter sendiri, satu pasal sendiri. Waspadalah terhadap keserakahan atau ketamakan. Dalam bahasa aslinya adalah plenousias, inordinate desire. Keinginan yang tidak bisa dikoordinate, yang tidak bisa diatur. Orang yang tidak bisa mengatur keinginannya akan diatur oleh keinginannya. Itulah sebabnya jadi serakah. Saudara-saudara, mengapa kita diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan mau kita memberkati orang lain. Bilang sama teman saudara, saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. 1, 2, 3. Saudara pernah ketemu orang pelit? Mau senyum aja mikir-mikir. Mikir-mikir kalau senyumnya nanti diminta lagi. Makanya tidak berani senyum. Iya kan saudara? Jangan pelit. Nah, kadang-kadang saya mau kasih awasan ini. Bagian ibadah yang kurang disukai itu memberi. Wah, kalau menyanyi saudara semangatnya bukan main, ya kan? Wah, tepuk tangan, loncat-loncat, mendengarkan firman Tuhan saudara begitu antusias, pasang telinga, semangat. Mendengarkan saksian saudara begitu senang mau mendengarkan. Giliran persembahan dijalankan, klepek. Apalagi pemimpin pujiannya bilang begini, saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu ini. Persembahan kami. Terus? Saya belajar dalam hidup ini, makna hidup ditemukan bukan dengan mengumpulkan. Makna hidup ditemukan dengan berbagi apa yang kita miliki. Tidak mesti harus uang, senyum. Itu bisa saudara bagikan kepada orang lain. Dan hukumnya give and you will be given. Kasih senyum, saudara pasti dapat senyum. Beri, maka kamu akan diberi. Kalau tidak percaya, senyumlah kepada orang. Bahkan yang tidak saudara kenal, senyum. Kalau tidak percaya nanti ikut saya ke terminal. Kepada setiap orang yang turun dari bis, saudara senyumi. Kebanyakan pasti senyum kepada kita. Iya kan? Dan kalau itu senyum, saudara, wah, senyum itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Katanya, ini istri-istri yang sudah menikah, antar suamimu kerja dengan senyum. Sambut suamimu kerja dengan senyum. Waktu bikin kopi, pisang goreng, sajikan dengan senyum. Waktu sampai di tempat tidur, senyum, senyum, senyum. Katanya gaji bulanan dikasih semua itu. Give. Ada yang bilang begini, at the end of the days, the question in heaven is not how much do you have, but how much do you give. Pertanyaan di surga tidak berapa banyak engkau memiliki, tapi berapa banyak engkau memberi dengan apa yang engkau miliki. Mengapa kita memiliki apa yang kita miliki? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Saya pernah ketemu dengan orang kaya nomor 7 di Australia, namanya Phil Cave. Saya akan ketemu lagi tanggal 26 nih. Phil Cave itu orang kaya nomor 7. Saya perhatikan saudara, orang kaya itu makannya kayak apa? Ternyata sama dengan kita. Iya kan? Sekali makan 1 sendok. Tidak 10 sendok bersama-sama untuk menunjukkan bahwa dia kaya.
Pakaiannya juga sama lah, sekali pakai paling 4 lembar, 2 di luar, 2 di dalam. Tidak satu almari dipakai semua untuk menunjukkan bahwa dia kaya raya. Pada akhirnya kalau kita diberi kelebihan oleh Tuhan, untuk apa? Untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Untuk memberkati mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kami ada 12 panti asuhan. Salah satunya ada di Keboiwo sama di Singaraja. Sukacita saya adalah kalau saya kunjungan mereka ke sana, melihat anak-anak panti bisa menyanyi, menyembah Tuhan, tamat dari kuliah, dapat pekerjaan, seperti Minggus, ini anak panti dari Timor Leste sebetulnya. Sekarang kerja. Saudara-saudara, ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang. Oleh karena itu, belajarlah memberi. Amin. Pertanyaan yang keempat, saya mau cepat saja. Tadi yang pertama, mengapa saya masih hidup, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, mengapa saya memiliki apa yang saya miliki. Yang keempat, apa yang saya bawa dalam hidup ini. Kembali keempat, orang sakit kusta. Apa yang mereka bawa untuk menuju ke perkemahan tentara Aram? Mereka tidak bawa apa-apa. Kalau mereka membawa semua barang-barangnya untuk menuju perkemahan tentara Aram, mungkin karena keberatan barangnya mereka bisa mati di tengah jalan. Artinya begini, dalam hidup ini saudara harus membawa sesuatu yang meringankan perjalanan saudara sehingga saudara sampai ke tempat tujuan. Membawa yang salah bisa membuat saudara tidak sampai ke tempat tujuan. Apa yang salah? Sampah. Sampah. Apa itu sampah? Iri hati, sakit hati, itu sampah. Kalau saudara tidak membuang itu akan memberati perjalanan hidup saudara. Nah, akhir-akhir ini banyak orang sakit hati, saudara, dan tidak bisa memanage sakit hatinya. Kapan hari saya di airport di Manado, ada anak umur 5 tahun nyanyi, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Anak 5 tahun. Tidak tahu, mungkin dia hanya nyanyi. Tapi saya juga pernah mendengar orang nyanyi ke sana kemari sambil menyanyikan lagu ini. Dengarlah ragu. Dia pikir ada banyak yang akan mendengar. Tidak, masing-masing yang mendengar pun sudah lara. Waktu saya masih kecil ada lagu terkenal, sakitnya hati ini. Hei, sakit hati itu bahaya. Itu memberatkan perjalanan hidup saudara. Kita semua pernah disakiti dan mungkin pernah menyakiti. Persoalannya adalah mau dibereskan atau tidak. Amin. Saya kena kanker dan saya tanya dokter kanker saya, apa sih penyebab kanker? 85% kanker datangnya dari stres, khawatir, dan sakit hati. Jadi saudara-saudara yang menyimpan sakit hati, waspadalah. Jadilah pemulung yang baik. Tahu pemulung? Tahu pemulung kan? Kalau pemulung lewat di rumah saudara ngambil sampah, apakah semua sampah dibawa? Tidak. Pemulung yang baik, dia hanya akan mengambil sampah yang bisa dimanfaatkan, didaur ulang. Sampah yang tidak bisa dibawa, dia tinggalkan. Dalam hidup ini, bawalah yang baik. Yang tidak baik, yang adalah sampah, jangan dibawa dan akan memberatkan perjalanan saudara. Yang sudah, ya sudahlah. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cara terbaik untuk bebas dari iri hati, sakit hati adalah mengampuni. Amin. Ini orang bijaksana. Katanya orang yang tidak mau mengampuni itu seperti orang yang minum baygon dan mengharapkan tukang ojek yang mati. Kalau saudara minum baygon, glek, 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 kemudian ada tukang ojek lewat, mati kau, mati kau. Saudara salah. Yang mati adalah yang minum racun. Yang akan cilaka adalah yang tidak mau mengampuni, bukan yang bikin salah kepada saudara. Jadi kalau saudara terlanjur dilukai, saudara yang harus membereskan. Amin. Kalau saudara digigit ular, ada 2 kesempatan. Cari dokter, keluarkan bisanya, atau cari sabit, kejar ularnya. Pilih mana? Orang yang bijaksana adalah cari dokter, keluarkan racunnya.
Katanya Ayub 5 ayat 2, orang yang bodoh mati karena sakit hati karena membalas dendam. Mana ularnya? Mana ularnya? Mana ularnya? Sebelum ketemu ularnya udah mati duluan. Sama seperti kita, kalau saudara dilukai kemudian sudah mengatakan, sebelum saya balas dendam, arwah nenek moyang saya belum lega di. Saudara yang dari timur terutama. Ada yang dari timur, dari Sumba dan sebagainya. Saya pernah ke Sumba, lagi ada perang antar kampung gara-gara masalah ini. Balas dendam, balas dendam. Dendam tidak menyelesaikan. Dendam akan membebani perjalanan hidup saudara. Mari kita lepaskan semua beban berat. Bukankah ada kalimat yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jangan izinkan sedikit saja dendam, sakit hati melukai saudara. Karena itu akan membuat saudara kehilangan sukacita. Ada istilah dalam bahasa Inggris, hurt people hurt. Orang yang terluka kemana-mana melukai orang perkataannya. Dari omongannya sudah bisa dideteksi. Oh, dia lagi terluka. Waspadalah. Suami-suami, kalau engkau terluka dan tidak dibereskan, yang jadi korban adalah anak dan istri saudara. Kekerasan. Istri-istri yang terluka, kalau tidak dibereskan, suamimu yang jadi korban dan anak-anakmu. Bereskan, ampunilah dia. Amin. Amin. Ampunilah dia. Sudah mengampuni? Sudah mengampuni orang yang melukai saudara? Bukti bahwa saudara mengampuni apa coba? Saudara, bukti bahwa saudara sudah mengampuni dia. Kalau ingat peristiwanya, tidak nyesek lagi dadanya. Iya kan? Tapi kalau setiap kali saudara dulu diputuskan di Pantai Sanur, setiap kali mau lewat Pantai Sanur gemeter nih. Berarti saudara belum bisa mengampuni dia. Mungkin saudara tidak bisa melupakan peristiwanya, tapi saudara bisa memulihkan hati saudara. Sama seperti luka saya nih. Kalau saya sentuh, saya tidak sakit lagi. Tapi memori saya masih pergi waktu ke SMP kelas 2. Mau berangkat sekolah belum sarapan. Di tengah jalan ada pohon asem yang lagi berbuah. Saya langsung naik saja mau mencuri asem itu. Tiba-tiba pemiliknya keluar. Dan saya dengan ketakutan, orang Jawa bilang ngelorop, saya turun cepat-cepat dan kena paku. Kalau saya sentuh, sudah tidak sakit lagi. Tapi memori saya mungkin tidak bisa melupakannya. Peristiwanya mungkin susah untuk kita melupakannya. Tapi yang penting hati kita sudah dipulihkannya. Amin. Apa yang saudara bawa dalam hidup ini? Dan yang terakhir, ini menentukan. Siapa yang akan menemani perjalanan hidup Anda? Salah pilih, kiamat. Itu mereka berempat, itu satu nasib. Puji Tuhan lah, teman yang satu nasib, ini untungnya punya teman yang baik. Dalam keadaan kepepet, krisis, mereka berdiskusi. Ya kan mereka berdiskusi. Ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Oh, kalau begitu kita pergi ke perkemahan tentara Arab. Mereka punya akhirnya saling tukar pikiran. Itulah fungsinya teman. Teman, sahabat, pasangan hidup itu diberikan oleh Tuhan untuk menemani perjalanan kehidupan kita supaya kita sampai di tempat tujuan. Saudara pernah satu regu dengan anggota yang suka mengeluh? Atau dulu waktu ikut pramuka, saudara ada dalam satu regu ada satu aja yang suka mengeluh dan itu memperlambat perjalanan. Dalam hidup ini, kalau teman seperjalanan hidup saudara tidak satu visi, tidak satu tujuan, akhirnya kita tidak bisa maksimal dan mencapai makna kehidupan. Carilah teman yang menopang saudara. Teman yang memberi nilai plus, bukan teman yang morotin, bukan teman yang memasukkan saudara kepada persoalan, bukan teman yang membuat saudara terhambat dalam perjalanan. Carilah teman yang bisa menolong kehidupan saudara. Amin. Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang, teman-teman yang memberikan nilai plus dalam hidup ini. Carilah teman yang memberikan nilai plus. Apa artinya? Teman yang baik selalu ingin melihat yang terbaik dalam hidup saudara. Itu teman yang baik.
Teman yang tidak baik belum apa-apa sudah memanfaatkan kebaikan saudara. Jadilah teman yang baik. Nah, khusus untuk yang menikah, teman hidup saudara. Suka tidak suka saudara harus suka. Karena dialah yang akan menemani saudara sampai akhir hayat saudara. Amin. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang pernikahan itu kan katanya ada 4 masa. Ada 4 musim pernikahan. Ada musim panas. Musim semi dulu, waktu cintamu bersemi dulu. Masih ingat? Ditatap matanya aja saudara deg-degan. Apalagi kesenggol ibu jari kakinya saudara, semua gemeter, gereng. Nanti musim panas. Setelah menikah ada musim panas. Lama-lama katanya ada musim gugur, musim dingin. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau dulu waktu musim semi, kesentuh aja gereng, ada gerengnya, gereng gitu kan. Sekarang udah musim dingin, dipeluk-peluk, diapa-apain, diem aja, enggak ada gerengnya. Itu tanda-tanda udah masuk musim dingin. Itu Pak, waspadai pernikahan saudara. Nah disitulah rawan selingkuh. Kalau kita tidak punya komitmen yang tinggi untuk membangun kehidupan ini, bisa-bisa terjadi perselingkuhan yang luar biasa. Tidak pandang bulu, siapapun bisa selingkuh. Nah saudara-saudara, saya mengatakan, pilih teman yang baik, teman yang setia. Katanya pernikahan itu adalah seperti beli tiket 1 kali jalan. Sekali jalan, saudara tidak bisa memulai lagi dari awal. Suka tidak suka, saudara harus menyukai pasangan saudara. Amin. Apapun juga. Dan saudara tidak bisa menyesal. Karena itu adalah sudah bagian hidup saudara. Seorang penasihat pernikahan pernah mengatakan ini. Saya pikir saya mau menyampaikan kepada saudara. Selama saudara mencintai firman mengenai pernikahan. Lebih daripada saudara selama saudara mencintai firman tentang pernikahan. Lebih daripada yang saudara nikahi. Ingat baik-baik. Maka amanlah pernikahan saudara. Mengerti maksud saya? Siapa yang memulai pernikahan? Siapa yang mendesain pernikahan? Tuhan. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Dan idenya Tuhan selalu God's idea is always good idea. Karena pernikahan adalah idenya Tuhan, maka siapa yang mencintai idenya Tuhan, pernikahannya pasti akan aman. Saudara-saudara, saya sudah menikah 26 tahun. Walaupun sama-sama hamba Tuhan, kadang-kadang masih bertengkar. Kadang-kadang masih ada konflik. Yang membuat kami masih bertahan apa? Kami semua mencintai firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang membuat kami masih bisa utuh, masih bisa sama-sama perjalanan kami sampai nanti Tuhan memanggil kami. Siapa yang menemani perjalanan Anda akan menentukan sampai atau tidak di tempat tujuan. Salah pilih teman bisa menghancurkan kita.